Bagi pelajar dan mahasiswa, tugas belajar itu adalah tugas utama. Kewajiban belajar itu adalah utama. Namun di saat dia tidak bisa memahami apa yang dipelajari, kemudian sudah berusaha tetap tidak bisa, ini bisa menurunkan motivasi belajar. Dan pada akhirnya pusing sendiri, mengakhiri. Kalau kondisi ini sering terjadi, maka lama-lama benar-benar keinginan untuk belajar itu akan menurun drastis. Padahal proses belajar itu sebenarnya akan berlangsung seumur hidup. Bahkan nanti sampai saatnya tidak menjadi pelajar maupun mahasiswa sudah lulus, itu pun masih ada proses belajar. Jadi semangat belajar itu harus tetap terjaga saat masih menjadi pelajar dan mahasiswa maupun sampai dewasa nanti, sampai kapanpun. Bagaimana cara cepat memahami pelajaran agar semangat belajar? Tonton dalam video ini, tonton sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Cara yang pertama yaitu niatkan untuk bisa mentransfer ilmu tersebut. Apa yang dipelajari ini diniatkan untuk bisa diajarkan kepada orang lain. Misalnya saat teman bertanya, bisa menjelaskannya dan sampai dia paham. Kalau diniatkan seperti itu, berarti ada proses yang harus dilalui, yaitu memahaminya. Tapi kan tidak bisa paham bagaimana caranya. Cari referensi, cari tutorial, konsultasi, dan sampai benar-benar memahami topik yang dipelajari tersebut. Kalau memang masih belum, cari lagi lebih banyak lagi bahan bacaan, literatur, terkait dengan teknis atau praktek, bisa melihat tutorial di YouTube agar benar-benar bisa memahami dan saat menjelaskan nanti juga mudah dipahami oleh orang yang kita jelaskan. Atau bisa juga dengan sengaja membuat micro teaching, berperan seakan-akan menjadi guru atau dosen yang harus menjelaskan kepada mahasiswanya. Ini akan semakin membuat asik belajar itu karena punya tujuan supaya bisa menjelaskan kepada orang lain. Jika saat memahami pelajaran diniatkan untuk bisa menjelaskan dengan baik kepada orang lain, ini akan membuat semakin semangat dan semakin berusaha cepat untuk memahaminya. Bisa juga dengan merekam diri sendiri saat menjelaskan tersebut, kemudian diupload ke YouTube. Jadi sekalian bisa untuk ngevlog, untuk memberikan manfaat kepada yang lain, dan untuk diri sendiri juga lebih mudah memahami apa yang dipelajari tersebut lebih melekat. Menurut hasil penelitian, dengan mentransfer ilmu kepada orang lain, maka seseorang akan mampu mempertahankan ilmu tersebut sebanyak 90%. Dengan mengajarkan, dia lebih memahami, lebih mengingatnya, dan itu bertahannya hingga 90%, tidak mudah melupakannya. Dalam ilmu psikologi, ini disebut retrieval practice, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang telah kita kuasai, maka jejak memori itu semakin kuat, melekatnya di kepala kita, di otak kita itu semakin kuat, semakin jangka panjang. Perlu diketahui bahwa guru dan dosen juga selalu belajar. Meskipun pelajaran tersebut sudah pernah diajarkan, sudah pernah disampaikan di semester berikutnya atau tahun berikutnya saat mengajarkan mata kuliah yang sama, itu juga akan mereview materi, mencari literatur-literatur lagi, mencari studi kasus lagi, sehingga ilmu itu lebih berkembang, lebih melekat, dan saat mengajarkan itu lebih menguasai lagi. Kalau pendidik saja rutin belajar, apalagi siswa dan mahasiswa, tentu wajib belajar setiap hari dan penuh semangat sehingga mudah dalam memahami apa yang dipelajari tersebut. Semoga selalu semangat dan tercapai cita-citanya.